Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sinta Pramudita selaku dosen mata kuliah Kecerdasan Bisnis Terapan. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan hasil analisis dengan tema analisis SWOT dan KPI terhadap perusahaan Uniqlo. Video presentasi ini disusun oleh saya, Nabil Sifkolin Danendra, bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Muhammad Khairil Nisrullah, Ahmad Hilmi Febriandika, Rafli Ramadhani, dan Muhammad Rendy Kurniawan. Pertama-tama mari kita bahas profil singkat dari Uniqlo. Uniqlo sendiri adalah perusahaan berasal dari Jepang yang bergerak di bidang perencanaan, produksi, dan distribusi pakaian kasual. Kantor pusatnya berada di Yamaguchi, Jepang, namun kini fungsi utamanya lebih banyak dijalankan dari Tokyo. Uniqlo sendiri merupakan bagian dari perusahaan induk bernama Fast Retailing. Selain pakaian kasual, Uniqlo juga merambah ke produk olahraga seperti tenis dan golf. Bahkan mereka dikenal sebagai sponsor atlet dunia seperti Roger Federer, Kei Nishikori, dan Novak Djokovic. Nama Uniqlo berasal dari Unique Clothing Warehouse yang pertama kali didirikan oleh Yanai Zeng di Hiroshima pada tahun 1984. Konsep yang diusung adalah menyediakan pakaian kasual dengan harga terjangkau. Pakaian terinspirasi dari pengalaman Yanai ketika berkunjung ke Amerika Serikat. Di Indonesia, Uniqlo hadir sejak tahun 2013. Di Jakarta, saat ini mereka sudah memiliki lebih dari 50 toko di 21 kota termasuk Bandung dan Surabaya. Bahkan gerai terbesarnya di Indonesia ada di Pondok Indah Mall 3, Jakarta. Kita lanjut ke visi misi dari perusahaan Uniqlo itu sendiri. Visi dari Uniqlo adalah unlocking the power of clothing, yaitu bagaimana mereka ingin memberikan dampak positif kepada dunia melalui produk, rantai pasok, karyawan toko, dan juga komunitas. Sementara itu, misi Uniqlo adalah menghadirkan pakaian kasual yang modis, berkualitas tinggi, dan tetap dengan harga terjangkau. Selain itu, Uniqlo juga berkomitmen untuk menjalankan operasi berbiaya rendah, menghubungkan produksi dan pemasaran secara efisien, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman untuk karyawannya. Untuk selanjutnya, saya akan lanjutkan ke rekan saya, yaitu Khairil. Terima kasih. Terima kasih kepada Nabil yang sudah memaparkan profil perusahaan serta visi dan misi Uniqlo Indonesia. Dari visi dan misi itu terlihat arah strategis Uniqlo, yaitu bukan sekedar menjual pakaian, tetapi membentuk gaya hidup yang mengutamakan kualitas, fungsi, dan keterjangkauan. Untuk mengetahui sejauh mana visi dan misi tersebut dapat direalisasikan, kita perlu melihat kondisi internal dan eksternal perusahaan secara lebih mendalam. Oleh karena itu, sekarang saya akan membahas analisis SWOT khususnya strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Uniqlo memiliki beberapa kekuatan inti yang menjadi modal kuat di pasar Indonesia. Yang pertama adalah Uniqlo sudah dikenal luas sebagai merek yang konsisten pada kualitas. Hal ini membuat konsumen merasa aman memilih produknya untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah Uniqlo menghadirkan produk fungsional, misalnya bahan yang cepat kering atau teknologi penghangat, sehingga produknya tidak hanya memiliki nilai dasar, tapi juga bernilai guna yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah kombinasi toko fisik di lokasi strategis dan platform online memudahkan konsumen berbelanja kapan saja. Ini tentu saja memperkuat pengalaman pelanggan. Yang keempat, skala operasi global dan proses yang terstandar membantu menjaga harga kompetitif tanpa mengurangi konsistensi produk. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Meski kuat, Uniqlo punya beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan agar strategi bisa lebih tepat sasaran. Yang pertama adalah fokus pada pakaian yang membuat Uniqlo kadang kurang menarik bagi konsumen yang mengejar ekspresi gaya dan tren cepat. Yang kedua, modal harga terjangkau membutuhkan volume besar. Jika biaya naik, margin bisa cepat tertekan. Yang ketiga, produk yang sangat terstandarisasi, khususnya global, terkadang kurang menyesuaikan preferensi lokal, misalnya selera desain atau aturan tertentu di beberapa daerah di Indonesia. Yang keempat, persepsi publik terhadap praktik fast fashion dan kebutuhan bukti transparansi rantai pasok masih menjadi isu yang dapat mempengaruhi citra merek. Itu tadi beberapa gambaran strength dan weakness Uniqlo Indonesia. Selanjutnya,
Teman saya akan melanjutkan dengan opportunity dan threats untuk melihat peluang yang bisa dimanfaatkan dan ancaman yang harus diantisipasi. Terima kasih. Saya persilahkan lanjut ke bagian berikutnya. Jadi terima kasih kepada rekan saya Khairil yang sudah menjelaskan strength dan weakness dari Uniqlo. Jadi lanjut ke saya akan menjelaskan opportunities dan threats. Yang pertama, opportunities atau peluang. Lingkungan pasar dan perubahan perilaku konsumen menawarkan peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Uniqlo di Indonesia untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan nilai merek. Jadi yang pertama adalah dengan melakukan kolaborasi lokal dan koleksi terbatas. Jadi kerjasama dengan desainer lokal, selebritas, atau artis untuk koleksi edisi terbatas dapat menarik perhatian pasar muda dan pencari tren, sekaligus meningkatkan relevansi budaya dan diferensiasi produk di pasar Indonesia. Lalu selanjutnya untuk ekspansi segmen produk dan personalisasi. Pengembangan ini produk khusus, misalnya untuk iklim tropis, ukuran plus, pakaian ibu hamil dan anak, serta layanan kostumisasi sederhana dapat membuka segmen pasar yang baru dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, inisiatif keberlanjutan dan circular economy. Investasi pada program daur ulang, peningkatan transparansi rantai pasok, serta penggunaan bahan rendah lingkungan merupakan peluang untuk memperbaiki citra merek, memenuhi regulasi, dan menarik konsumen yang peka untuk lingkungan. Selanjutnya, pertumbuhan e-commerce dan mobile shopping di Indonesia. Lonjakan belanja online dan penetrasi smartphone memberi peluang untuk memperkuat kanal digital, optimisasi pengalaman belanja online, serta omnichannel atau misalnya pickup di toko dan pengembalian mudah untuk meningkatkan konversi. Nah, itu. Selanjutnya untuk threats atau ancaman. Sebagai perusahaan global, Uniqlo menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan maupun keberlangsungan usahanya. Ancaman-ancaman ini tidak hanya berasal dari kompetisi langsung, tapi juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, perubahan perilaku konsumen, serta faktor eksternal lain yang sulit dikendalikan. Jadi, untuk threats atau ancaman yang pertama adalah tantangan model bisnis dan homogenitas produk. Strategi kepemimpinan budaya yang menjadi ciri khas Uniqlo semakin sulit dipertahankan di tengah kenaikan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan logistik. Fokus Uniqlo pada pakaian dasar yang seragam membuat variasi produknya relatif terbatas, sehingga rentan ditinggalkan konsumen yang lebih mencari tren mode atau tren cepat dan dinamis. Selanjutnya, ketidakpastian ekonomi dan perubahan konsumen. Fluktuasi ekonomi global, termasuk risiko resesi dan menekan daya beli masyarakat. Eh, tren demo Tren demografis dan perubahan gaya hidup konsumen juga menuntut adaptasi yang cepat. Jadi pergeseran mode yang semakin meningkat menuntut Uniqlo untuk tetap relevan agar tidak kehilangan momentumnya. Selanjutnya, faktor eksternal dan regulasi. Kurs mata uang yang tidak stabil dapat meningkatkan biaya produksi dan menekan margin keuntungan. Di sisi lain, ketat terkait investasi asing itu justru Di sisi lain, regulasi ketat terkait investasi asing dan isu lingkungan, termasuk kritik terhadap fast fashion, berpotensi menghambat ekspansi serta merusak citra merek. Ancaman dari produk tiruan yang meniru desain Uniqlo juga dapat menggerus reputasi dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, persaingan global dan lokal yang semakin ketat. Industri retail fashion mass market dipenuhi oleh pemain besar seperti H&M, Gap, dan Topshop yang menawarkan produk serupa dengan daya saing finansial dan jaringan pasar yang luas. Selain itu, munculnya brand baru di platform e-commerce dan strategi agresif juga berpotensi merebut konsumen Uniqlo, khususnya di ranah digital. Jadi itu untuk penjelasan threats atau ancaman dan opportunities atau peluang. Lanjut ke teman saya, Rafli. Oke, terima kasih. Selanjutnya mengenai analisis KPI dari Uniqlo. Nah, KPI itu sendiri adalah sebuah indikator yang membuat kita bisa tahu apakah perusahaan itu baik atau dalam keadaan terpuruk gitu. Nah, mengenai analisis KPI pada Uniqlo itu pertama mulai dari bagian keuangan. Nah, keuangan pada Uniqlo itu meningkat sangat pesat pada tahun 2024, yakni sekitar 12% dari tahun sebelumnya, sekitar 3,1 triliun yuan. Dan pada tahun 2025, Uniqlo menargetkan bahwa pendapatan akan meningkat sebesar 3,4 triliun yuan, yakni sebesar 9,5% dari tahun 2024.
Lalu berikutnya lanjut kepada operasional. Pada 2024 terakhir, Uniqlo membukakan laba operasional yakni sebesar 500,9 miliar yuan, yakni lebih besar 31% dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa manajemen operasional dari Uniqlo itu begitu baik sehingga dapat dilihat pada data-data keuangan dan operasional sebelumnya bahwa Uniqlo mampu menggelontorkan dana lebih banyak daripada yang sebelumnya. Lanjut kepada segmen SDM. Nah, fast retailing pada Uniqlo itu memiliki 120.000 total karyawan global yang dibagi menjadi beberapa tempat, yakni salah satunya pada toko, logistik, dan kantor pusat. Produktivitasnya itu ditingkatkan lewat GMP, promosi, serta pelatihan. Dapat dilihat pada data terbaru bahwa wanita serta penyandang disabilitas mengalami peningkatan perekrutan dari tahun-tahun sebelumnya. Itu artinya lingkungan bekerja pada Uniqlo itu sangat damai, tidak memarginasi orang-orang yang berkekurangan maupun pada kalangan wanita. Selanjutnya pada pemasaran, Uniqlo itu menguatkan mereknya itu melalui slogan Lifewear. Uniqlo memiliki Uniqlo mendapatkan peringkat pertama di Asia Tenggara sebagai perusahaan yang menyediakan pakaian. Jadi itu menunjukkan bahwa teknik pemasaran yang dilakukan oleh Uniqlo ini begitu efektif sehingga pasarnya di Asia Tenggara itu sangat kuat sekali. Lanjut kepada segmen pelanggan. Nah, menurut situs Semrus pada Agustus 2025, website Uniqlo itu dikunjungi oleh lebih dari 54 juta pengguna di internet. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa Uniqlo ini teknik pemasarannya sungguh begitu kuat dan kualitas produknya juga bagus sehingga pelanggan-pelanggan yang setelah membeli atau yang calon pelanggan yang akan membeli produk Uniqlo itu dijamin puas. Terima kasih. Sekian dari saya. Lanjut ke Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, di mana saya akan membahas bagian Uniqlo yang menggunakan bisnis intelijen. Uniqlo bergerak di bidang retail dengan menjual berbagai produk pakaian supaya segala operasinya lancar. Dan banyak yang harus dipertimbangkan, yaitu distribusi barang, penyimpanan barang, hingga preferensi pelanggan. Uniqlo menjadikan semua itu sebagai data. Data-data yang diperoleh Uniqlo kemudian dimanfaatkan untuk membuat jaringan distribusi semakin efisien, meningkatkan pengalaman pengguna, dan menentukan strategi supaya Uniqlo bisa terus bereksperimen dengan produk-produk mereka. Di sini ada satu manajemen pusat strategi bisnis intelijen, yaitu dashboard performa global yang dimana menyangkut penjualan, profit, dan tren pasar. Dan ada membuat keputusan ekspansi pasar, contohnya masuk ke Vietnam atau India. Dan ada yang kedua di sini adalah pemasaran. Pemasaran meliputi analisis customer behavior dari aplikasi Uniqlo dan e-commerce. Ada juga menentukan koleksi yang harus dipromosikan berdasarkan data regional. C. Social listening, mencakup tren apa yang sedang naik di TikTok, IG, dan sosial media lain. 3. Penjualan dan operasional. A. Memantau stok real time, toko mana yang kehabisan barang. B. Prediksi permintaan dengan AI atau ML untuk mengurangi overstock. Yang ketiga ada analisis performa tiap cabang. Yang keempat ada HRD, People Analytics Business Intelligence, analisis kinerja karyawan, di mana dia siapa yang paling produktif dalam melakukan kerja. Kedua ada workforce planning, di mana kebutuhan karyawan sesuai musim, contoh liburan akhir tahun, libur hari raya mungkin. Kelima ada supply chain dan pembelian. Bisnis intelijen untuk memantau harga bahan baku, supplier, performance, resiko geopolitik. Terakhir ada optimasi biaya transportasi dan distribusi. Oke, sekian dan terima kasih.